Ya buktinya kan begini Ustadz, penemu-penemu dalam Islam itu masih banyak muncul setelah Al-Ghazali wafat. Ya kalau dikatakan bahwa Al-Ghazali itu membunuh sains, seharusnya setelah Al-Ghazali tidak ada ilmuwan dong. Ya. Tapi buktinya masih ada sampai sekarang gitu kan. Itu menunjukkan bahwa memang filsafat Al-Ghazali tidak ayat ini itu sudah memberikan apa? Gambaran. Nanti di depan itu, di masa depan itu akan ada orang itu dia bingung menentukan kebenaran. Gitu kan? Akhirnya apa yang dia ikuti adalah apa yang rame gitu Iya, kan. iya, benar. Yang dia ikuti adalah apa yang tren, yang dia ikuti adalah apa yang lagi populer gitu kan. Nah itu yang kalimat itu yang benar-benar menjadi insight kita malam ini Ustaz. Bahwa ya buktinya kan begini Ustaz, penemu-penemu dalam Islam itu masih banyak muncul setelah Al-Ghazali wafat. Ya kalau dikatakan bahwa Al-Ghazali itu membunuh sains, seharusnya setelah Al-Ghazali tidak ada ilmuwan dong. Ya. Tapi buktinya masih ada sampai sekarang gitu kan. Itu menunjukkan bahwa memang filsafat Al-Ghazali tidak membunuh sains, tapi mengarahkan sains supaya tetap tunduk dengan hukum Allah, dengan agama Islam. Sehingga kita bisa pahami bahwa kitab-kitab yang kita baca kalau tidak melalui al-Islam wal aql, saya yakin masih banyak misinterpretation. Jadi masih banyak kesalahan tafsir, Terus ya. misunderstanding, salah Ya. paham gitu antara dua ulama yang masya Allah. Tapi kalau kita merujuk pada al-Islam wal aql, bagaimana dua ahli ini akhirnya dibaca langsung oleh Syekh Abdul Halim Mahmud, kita akan tahu ternyata dua ulama ini saling apa? Saling menguatkan dan saling mengapresiasi gitu loh, antara Ibn Rushd dengan Al Ghazali. Menurut antum terkait permasalahan kitab ini, gitu, kita kembali lagi ya bahwa Al-Islam al ini apakah akan lebih erat dengan konsep atau pembahasan filsafatnya atau akan lebih erat dengan pembahasan akidahnya? Menurut antum aja dulu nih kira-kira kalau kita membaca dari judul Al-Islam Al-Aqlu itu nanti yang akan kita jelaskan kemudian ini apakah yang lebih banyak itu adalah nalar filosofisnya atau nalar mutakallimnya. Menurut antum aja kira-kira hipotesanya atau zonnya. Jadi memang Syekh Abdul Halim Mahmud ini, sekilas yang saya baca bahwa kitab Al-Islam wal Aql adalah sebagai benteng dan tameng bagi para muslim, ya, dari filsafat-filsafat barat. Dan eh, ya mungkin ini belum ada terjemahnya, atau Iya, iya. sebenarnya bagus sekali Ustaz jika ada terjemah dan pembahasan lebih lanjut Betul mengenai, sekali, Ustaz. karena beliau membahas ini lumayan cukup panjang, Cukup banyak sekali dan benar-benar mendalam dan mendalam. dibahas secara detail gitu loh. Ya ada beberapa yang harus kita firkan di sini Ustaz. Jadi Hmm. bagaimana konsep itu kita pahami sebagai konsep yang menjadi konsep Islami gitu kan, atau hanya sebatas konsep yang Islam itu hanya sebatas tambahan nama saja, itu kan yang harus kita pahami gitu kan. Iya, iya. Kan kita sering melihat sekarang atau kita sering jumpai dalam beberapa kajian itu bahwa namanya filsafat Islam, Islamnya hanya tapi tambahan Islamnya nama. hanya tambahan saja gitu kan. Iya, iya, iya. semua semua konsep dasarnya merujuk pada filsafat Merujuk pada barat, filsafat barat. hanya diganti saja terjemah saja. Yang tadi namanya logik menjadi makul gitu kan, Iya, iya. yang tadinya rasionalitas menjadi sebab akibat gitu kan, jadi atau hukum konun sababiyah, jadi itu kan hanya sebatas menerjemahkan kalimat baru dikatakan filsafat Islam, padahal kan begini Ustaz. Ya kalau kita mau merujuk kapan sih dikatakan filsafat Islam itu, atau apakah Islam punya filsafat atau filsafat Islam yang bagaimana. Nah, itu kita harus menjadi ilmu yang serius Ustaz. Jadi tidak hanya selesai dengan salah satu bacaan buku yang akhirnya merujuk pada oh filsafat Islam itu yang muncul oleh Al-Ghazali gitu. Padahal Al-Ghazali kan tidak memunculkan filsafat. Iya kan? Iya. Al-Ghazali tidak memunculkan filsafat. Dia hanya apa?
membedah filsafat, membentengi. filsafat. Berarti kan sebelum Al-Ghazali sudah ada ahli filsafat di Islam. Iya. Karena Al-Ghazali tidak lahir ujuk-ujuk pintar ilmu filsafat, kan dia berguru juga Al-Ghazali. Berarti kan guru-guru Al-Ghazali itu ahli filsafat semua, cuma tidak membuat tulisan di bidang itu. Ya mungkin itu karena tidak sempat atau karena kesibukan yang lain. Tapi kan rata-rata kita itu mengkaji filsafat Islam itu bermula dari Al-Ghazali. Ya, dikatakan filsafat Islam pasti rujukannya itu Al-Ghazali semua. Al-Ghazali, ya. Atau lebih ke atas lagi, ya ketiga tokoh itu Al-Farabi, Al-Kindi, Ibn Sina. Jadi filsafat Islam itu tidak ditemukan dari masa sahabat gitu loh, Ustaz. Itu jarang tuh yang mengkaji itu tuh. Atau filsafat Islam itu ditemukan di masa Kanjeng Nabi Muhammad gitu kan. Nah, seakan-akan akhirnya kita tahu bahwa dianggapnya adalah filsafat itu ilmu baru. Islam tidak mengenal filsafat. Takutnya begitu, Ustaz. Padahal Islam sudah berfilsafat dari dulu gitu kan. Ya. Karena filsafat sendiri artinya dari kata filosofi ya, cinta hikmah ya. Cinta hikmah itu. Ya. Justru banyak sekali hikmah yang kita dapat dalam ajaran kita sendiri. Betul. Kita bisa mengenal maqasidus syariah gitu kan. Ya mungkin kalau kita terjemahkan filsafat hukum Islam kan begitu. Sedangkan kapan munculnya maqasid? Ya semenjak adanya Al-Qur'an. Iya kan? Semenjak Nabi Muhammad mengajarkan itu sudah muncul maqasidus syariah. Berarti kan sudah ada filsafat di situ. Mungkin sebagai cara berpikir. Bukan sebagai konsep pengetahuan. Kan begitu, Ustaz. Makanya yang harus kita sampaikan di kesempatan ini adalah kita harus memberikan identifikasi yang jelas mengenai filsafat Islam, mengenai filsafat, mengenai filsafat hukum itu kan banyak turunannya, Ustaz. Nah, tapi maka akhirnya ya, kitab ini menjadi rujukan yang kembali lagi sesuai gitu kan. Kembali lagi kita ke Al-Islam wal Aqlu. Pembahasan mengenai Al-Islam wal Aqlu. Apakah memang lebih banyak di ranah akidah atau memang pembahasannya juga justru lebih banyak ke ranah logistik hukum tadi ya. Jadi sekilas memang saya baca dua-duanya dibahas. Betul. Dari pandangan Imam Ghazali ketika melihat hukum kias sendiri, Imam Ghazali menamai bukan kias pada awal mulanya ya, mungkin penamaan kias ada juga, cuma ada nama lain yang digagas oleh Imam Ghazali bahwa kias saja adalah thariqatul istismarin nas. Nah, itu istilah dari Al-Ghazali. Istilahnya metode investasi dari nas. Begitu. Jadi bagaimana kita mengolah nas itu akhirnya memunculkan buah gitu ya. Jadi tidak hanya dipahami secara teks tapi dipahami secara makna gitu kan, sehingga kita membutuhkan tadi istilahnya adalah derivasinya gitu kan. Bagaimana hukumnya bisa berbentuk ke bentuk yang sangat banyak gitu kan. Meskipun teksnya satu. Jadi, konsepnya adalah satu. Tidak cukup hanya dengan logis saja, tapi tetap harus berpegang teguh kepada syariat. Betul. Makanya kita akan mengenal mazhab mengenai logik dalam Islam itu kan 3, Ustaz. Pertama adalah mu'attilatul judud. Jadi dia tidak memahami teks. Yang dia pahami adalah nalarnya dia saja. Bagaimana ini menjadi aliran rasio, empirism gitu kan, pragmatism, utilitarianism gitu kan. Jadi itu dipahami sebagaimana yang penting itu bukan teksnya, tapi kemanfaatannya, tapi kemaslahatannya. Itu kan ada tuh yang kayak gitu tuh. Itu namanya mu'attilah. Dia tidak berorientasi pada teks lagi, tapi apa inti dari teks itu apa. Nah, itu akhirnya dipelintir tuh Ustaz, akhirnya menjadi satu pemikiran tersendiri. Nanti ada mazhab namanya utilitarianism, ada pragmatisme, dan semuanya itu adalah mengerucut pada yang benar itu adalah yang bermanfaat, yang benar itu adalah yang memberikan fungsi, yang benar itu adalah yang bisa diukur. Nah, kan begitu nanti tuh Ustaz, aturan-aturan kapan kebenaran itu bisa dipahami gitu kan. Mereka memahami benar itu banyak nanti macamnya. Ada kebenaran itu adalah yang bisa diukur dengan ukuran rasional, maka namanya rasionalisme. Ada lagi kebenaran itu adalah yang bisa diukur dengan ukuran apa? Ukuran kenyataan, bisa dilihat, bisa diraba, bisa dipegang. Nah, nanti aliran ini namanya empirisme. Ada lagi yang benar itu adalah apa yang bermanfaat. Nanti mazhabnya adalah pragmatisme. Nah, ini banyak sekali kan aliran-aliran itu. Padahal dalam Islam itu
kebenaran itu jelas, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Bahwa kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Jangan sampai gitu kan, fala takunanna minal mumtarin. Jangan sampai kita ini apa? Tertipu oleh golongan-golongan itu. Kalau kita merujuk kepada teks itu Ustaz, al-haqqu min rabbik fala takunanna, itu kan ada nahi yang ada taukid. Sakilah di situ. Itu kan berarti seakan-akan ayat ini itu sudah memberikan apa? Gambaran. Nanti di depan itu, di masa depan itu akan ada orang itu dia bingung menentukan kebenaran. Gitu kan? Akhirnya apa yang dia ikuti adalah apa yang rame gitu. Iya, benar. Yang dia ikuti adalah apa yang tren, yang dia ikuti adalah apa yang lagi populer. Gitu kan? Nah, itu yang kalimat itu yang benar-benar menjadi insight kita malam ini Ustaz. Bahwa al-haqqu min rabbik. Gitu kan? Nah, fala takunanna minal mumtarin ini kan berarti menunjukkan bahwa memang manusia itu ketika memahami kebenaran sudah tidak dengan standar Allah lagi itu. Artinya mumtar ya kan, sudah semakin tidak terprediksi itu kebenaran itu. Bisa hancur kebenaran itu, akhirnya bisa rubah. Yang tadinya ini benar bisa jadi salah, yang tadinya baik bisa jadi buruk gitu kan. Pada kata Allah nggak begitu. Min rabbik. Apa yang bersumber dari Tuhan itu adalah kebenaran. Nah, itu kan berarti kan kita harus memakai teks juga Ustaz. Iya. Sekaligus menggunakan kemampuan kita memahami teks itu dengan akal. Sehingga itu tidak menjadi suatu yang dipisahkan, tapi menjadi suatu yang saling melengkapi. Kalau kita hanya berdiri pada teks saja, itu kan berbahaya juga Ustaz. Namanya kan zahiriyatul judud. Apa yang tertulis itu hukumnya, yang nggak tertulis nggak ada hukumnya. Itu kan agak bermasalah nanti Ustaz. Jadi tidak relevan nanti kan hukum-hukum itu. Karena tidak kita nilai dari sisi maknanya, dari sisi rasionalitasnya. Nah, maka yang tengah itulah yang dikatakan wasatiyah gitu, atau al-i'tidal, al-mu'tadil gitu kan. Bahkan Imam Qarafi menjelaskan mengenai ini bahwa al-jumud fil manqulat Nah, itu dhalatun betul. fid din, ya kan? Makanya Bahwa statis hanya melihat secara tekstual saja iya, akan menimbulkan kesesatan pada agama. pada agama, betul sekali. Nah, ini ternyata kalau kita mengkaji al-isam al-aql dan kita hubungkan dengan disiplin-disiplin yang lain ya, bisa kita katakan ini nanti ini kayaknya kajian kita ini bisa multidisipliner atau mungkin bisa jadi interdisipliner Ustaz. Jadi Iya. tidak hanya satu disiplin Iya, ini. benar-benar. Pasti ini Akan memakan waktu memakan cukup waktu lama. yang panjang juga kalau Iya, kita benar-benar mereview atau kita membaca kitab ini dengan bacaan modern Ustaz. Iya. Ya, tapi kalau kita baca dalam bacaan letterlock ya mungkin selesai, tapi kan kita tidak memiliki manfaat yang sangat baik, yang manfaat yang besar gitu kan untuk bisa kita ambil untuk bekal kita dalam mengarungi kehidupan. Maka saya rasa kitab Al-Isam Al-Aqlu ini tidak hanya dipahami dalam satu disiplin, tapi dia menjadi pemahaman yang interdisipliner. Jadi disiplinnya itu sudah tidak dalam satu disiplin syariat gitu, tapi ada disiplin logik, ada disiplin etik, ada disiplin filosofis, ada disiplin syariat, ada disiplin fikih, semuanya ini ada semua di sini. Nah, itulah mengapa akhirnya saya sadar sekarang ternyata Profesor Al-Habib Abdullah Muhammad Baharun memberikan saya kitab ini. Ternyata kalau ngomong waktu itu yang saya pahami mungkin begini, udah ente pakai kitab ini biar nanti kamu bisa hidup ketika dunia itu sudah semakin bingung dengan kebenaran, baca kitab ini. Tapi mungkin waktu itu Habib Abdullah tidak mengatakan seperti itu, hanya muzaki iqra hadzal kitab wa khalas intahal mautu. Ya, meskipun itu berat. Iya. Saya pahami ini baru tahun-tahun sekarang Ustaz. Saya lulus 2015, sekarang 2026. Sudah berapa tahun itu sudah? Cukup lama. 11 tahun yang lalu. Gitu kan. Dan saya baru paham kitab ini. Bagaimana kitab ini dibaca dan bagaimana kitab ini kita kaji secara mendetail. Maka saya rasa kitab ini merupakan kitab yang recommended untuk kita baca, untuk kita ulas dalam Tapi menyikapi perlu problem. perlu penjelasan atau mungkin dalam bahasa Indonesia diterjemahkan gitu ya. Insya Allah Ustaz, insya Allah. Kita bagi Agar tugas. memang mudah dibaca. Iya, kita bagi tugas kita yang mengkaji secara online. Mungkin nanti ada dari teman kita yang lain atau ahli-ahli yang lain, pakar-pakar yang lain itu akhirnya tergerak untuk menerjemahkan kitab ini. Dan itu mansanna sunnatan hasanatan gitu kan. Nah, semoga ini bisa menjadi satu
usaha yang saya sebut seringkali menjadi satu usaha kerja-kerja iman, Ustaz. Iya. Jadi kita tidak kerja main-main ini, tapi kita kerja-kerja iman nih di sini. Karena apa sih yang kita harapkan dari kajian ini gitu kan? Kalau bukan karena iman kita, bagaimana kita pengen ikut gitu kan, membahas kitab ini dan dipahami oleh orang-orang dengan semua latar belakang. Karena kalau kitab ini dipahami hanya teksnya dan diberikan kepada orang, itu tidak semua orang bisa mengisi kitab ini, Ustaz. Hanya benar-benar yang sudah S3 di wilayah filsafat Islam Iya. sekaligus filsafat Barat. Dan itu pun harus ada dasar, harus ada basic ilmu fikih, ilmu akidah, dan itu masya Allah interdisipliner banget ini. Harus filosofi of doktoral lah, harus PhD kayaknya ini yang layak kalau orangnya hanya cukup dengan baca tekstual. Tapi kalau untuk semacam kemampuan kayak kita ini ya mau nggak mau kita harus membahas ini secara minta tolong ke orang-orang yang memiliki kemampuan itu. Iya. Semoga ada yang tergerak atau ada yang ikut kita, membantu kita untuk apa? Membuat kitab ini eh, semakin umum, semakin dikenal oleh masyarakat secara luas dengan membuat terjemahnya atau membuat refleksinya atau membuat reviewnya atau bagaimana. Ya kalau kita semua kan nanti Ustadz, nah kita selesai ini kajian online-nya gitu kan. Iya. Kita sibuk dengan laptop masing-masing. Nah saya rasa eh, dakwah sekarang yang benar-benar relevan itu ya dakwah seperti ini Ustaz. Karena kalau kita menulis itu kan kadang kita juga tidak menjamin gitu kan. Kapan kita bisa menulis, kapan waktu kosong kita gitu kan. Tetapi dengan kajian seperti ini semoga kita bisa ya menyampaikan ini sebagaimana harapan mualif gitu kan. Tanpa kita tambah-tambahi yang Iya. sebenarnya tidak dimaksudkan oleh mualif seperti itu Ustaz. Mungkin ya kita panjang lebar ke sana kemari, tapi kan itu kan sebisa mungkin adalah suatu hubungannya gitu kan. Iya, iya. Bagaimana akhirnya kita harus berangkat dari bab ini untuk menuju kepada konteks ini. Nah, jadi begitu ya Ustaz ya. Baru judul aja kita ini sudah sudah Kemana-mana. kemana-mana ini. Jadi benar-benar insya Allah nanti kita akan lakukan kajian ini secara bertahap, secara bertahap. Gimana kira-kira? Ada closing statement nggak terkait kitab ini, terkait ulamanya atau terkait kandungannya, terserah lah dari antum ini. Apa kira-kira? Untuk pengantar sebelum membaca kitab Iya. Al-Islamul Aql. Iya, kira-kira apa yang antum Ya berikan memang nasihat untuk mungkin dari segi bahasa ya amat sangat ringkas bahasanya. Mungkin akan sulit dipahami ketika bekal bahasanya masih sedikit. Jadi memang yang mempelajari kitab Al-Islamul Aql ini ya tingkatannya sudah tinggi. betul, betul. Jadi rekomendasinya ya mungkin hanya perbaiki bahasa saja dan untuk pemahaman juga memang dalam sekali. Harus istilahnya mengkaji secara menyeluruh begitu. Makanya ada penjelasan-penjelasan di luar tekstual ya kan. Ya, begitu saja mungkin dari saya. Alhamdulillah Bagaimana? akhirnya kita bisa melangsungkan satu kajian terkait bedah kitab Al-Islamul Aql. Mungkin kita katakan bedah kitab ini Ustaz, karena kita membedahnya ini masya Allah ini membedahnya itu membedah-bedah gitu kemana-mana gitu kan, tidak hanya membaca gitu Iya. tapi benar-benar bedah. Tapi kita nggak mengatakan ini bedah kitab, tapi kita katakan sebagai ya series saja lah ya. Kita jadikan ini sebagai kajian yang berkelanjutan gitu loh, kajian yang berkelanjutan daripada kita ngobrol-ngobrol tanpa ada referensi yang Iya, iya. layak untuk dibahas. Ya kita akhirnya alhamdulillah dengan Ustaz Abdul Aziz menyepakati satu kitab yang sangat fenomenal yaitu Al-Islamul Aqlu untuk dijadikan sebagai literasi kita dan referensi kita dalam membahas isu-isu logik di dalam dunia yang semakin asing ini Iya. Ustaz. Ya, jadi sudah banyak yang tidak mengenal kebenaran itu apa sekarang Ustaz. Maka kita harus Ya, mulai itu dengan Al-Islamul Aqlu ini. tantangan semakin berat.